kabar Tribuners? Saya Delta Gonzales kembali lagi menyapa Anda dalam program Superscore edisi spesial Piala Dunia untuk hari Jumat 25 November 2022. Dan kali ini yang akan kita ulas adalah partai dari grup G yang mempertemukan antara Brazil versus Serbia. Oke, dan sudah bergabung dengan saya di sini ya, ada Kaswadi Anwar, wartawan olahraga Tribun Timur, dan Giri, wartawan olahraga Tribun News. Halo Kaswadi dan Giri. Halo, Halo, selamat Mbak Delta, siang. Mas Atwadi, selamat siang. Oke, jangan lemas-lemas karena kita semangat ngobrolin Piala Dunia. Oke, di sini banyak partai yang sangat mengejutkan, banyak big match yang sangat mengejutkan pula hasilnya, dan yang akan kita bahas adalah Brazil yang berhadapan dengan Serbia. Pertama kali pertanyaan untuk Bang Kaswadi ini ya. Bang Ya, Kaswadi, Brazil puasa gelar selama 20 tahun dan tentunya membuat motivasi tersendiri untuk tim Samba agar bisa meraih trofi Piala Dunia kali ini. Nah, terlebih di sini kansnya Brazil sangat diunggulkan dan juga sangat besar untuk keluar sebagai juara. Gimana pendapatnya Bang Kaswadi? ya, eh, kita memang tahu bahwa berhasil ke Qatar dengan skuad yang mentereng Ya. dari berbagai lini, mulai dari kiper, bek, gelandang hingga penyerang. Mereka memiliki pemain dengan nama-nama mentereng serta dengan kedalaman skuad yang sangat bagus. Ya. Tinggal dari sang pelatih Tite bagaimana merumuskan taktik yang memang sesuai dengan karakter pemain yang dibawa ini. Untuk kans juara kan tentu bahwa kita cocologi dengan beberapa event Piala Dunia yang baru-baru Ya. saat ini berakhir, bahwa Perancis terakhir kali juara Piala Dunia pada 1998, kemudian juara di Rusia pada 2018. Ya, berhasil juara Piala Dunia terakhir pada 2002, kemudian saat ini berlangsung di Qatar di 2022. Bisa saja dengan analogi atau cocologi seperti ini, kans untuk berhasil menjadi juara dunia bisa saja terjadi dengan siklus 20 tahun untuk menjadi juara. Namun tentu untuk menembus hingga final tidak mudah, karena dari fase grup saja mungkin ada beberapa tim yang cukup tangguh, yang dimana kita tahu berhasil bertemu dengan Swiss, Serbia, serta Kamerun. Nah, untuk menjadikan berhasil untuk bisa diprediksi juara dunia itu nanti akan ada tantangan jika lolos dari fase grup G ini, ada di babak 16 besar, di mana Ya. jika di grup H sudah menanti mungkin Uruguay ataupun Portugal salah satunya, jika memang keduanya juga berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mungkin itu dulu Ya, dari oke. saya, Delta. Saya tertarik dan saya juga sepakat soal cocok logi tadi ya. Mungkin di siklus 20 tahun, ini menarik ini, siklus 20 tahun seperti yang dirasakan oleh Prancis yang akhirnya menang di tahun 2018. Nah, barangkali tahun ini adalah miliknya Brazil. Tapi kita tidak tahu karena Brazil hanya salah satu negara yang diunggulkan. Yang lain masih banyak seperti Argentina dan juga Jerman yang ternyata juga kalah kemarin kan ya. Oke, dan ternyata juga dalam catatan Brazil ini dulu di tahun 2014 sebagai tuan rumah sempat gagal melaju ke babak berikutnya, dan juga di 2018 juga gagal pula. Mungkin pula ini adalah tahunnya Brazil. Oke, itu dari Bang Kaswadi Anwar. Saya geser ke Bang Giri. Oke, Bang Giri, gimana nih terkait dengan perkembangan permainan dari timnas Serbia dari masa ke masa? Apalagi kita tahu dulu Serbia diisi oleh pemain-pemain hebat seperti Branislav Ivanovic, ada pula Dejan Stankovic, Nemanja Vidic, sampai Sinisa Mihajlovic. Bang Giri. Baik, Mbak Delta. Ya. Sebelumnya kan Serbia negaranya tergabung di Yugoslavia ya, Ya, yang betul. negara federal. Kemudian tahun 2010 mulai masuk Piala Dunia dengan nama negara Serbia dan Montenegro saat itu. Dan 2014 mereka absen. Terus kemudian 2018 dia masuk lagi ke Piala Dunia sudah menggunakan negara Serbia itu sendiri. Kemudian secara permainan nggak kalah sih saya pikir dengan talenta-talenta yang dimiliki oleh Brasil. Ya. Lini depan saja udah ada Vlahovic dari Juventus, kemudian ada Jovic pinjaman dari Real Madrid, kemudian ada Dusan Tadic dari Ajax, dan Kostic dari Juventus juga. Bahkan saya pikir untuk laga Brasil melawan
Serbia bisa mengimbangi lah untuk Brasil dari segi Ya. permainan. Apalagi lini serangnya nggak kalah mewah jika dibandingkan dengan Neymar, Gabriel Jesus, dan Martinelli. Ya, oke. Mungkin dari segi negara gitu, mungkin lebih dikdaya Brazil daripada Oke. Serbia. Tapi juga kalau kita melihat ke dalam skuadnya juga tidak kalah antara Brazil dan juga Serbia. Dan tercatat juga Serbia ini di tahun 2018 ternyata gagal lolos karena kalah saing dengan Brazil juga waktu itu kan ya. Dan ini kita akan ketemu lagi antara Brazil dan juga Serbia ini. Oke, saya ke Bang Kaswadi lagi. Di sini seperti yang disebutkan tadi kalau Brazil memang menjadi negara yang diunggulkan di Piala Dunia kali ini seperti Jerman, Prancis dan juga Argentina. Tapi kalau kita lihat rival abadinya nih kemarin Argentina sempat kalah sangat dramatis dari Arab Saudi. Ini seperti apa nih laga pembuka bagi Brazil nantinya? Ya, kalau saya Brasil ini harus tetap merendah pertama karena kita tahu bahwa Argentina kemudian Jerman ini adalah tim-tim yang banyak diunggulkan di Piala Dunia, namun pada ujungnya kalah dari lawannya. Bisa saja ini dipengaruhi karena mental dari para pemain merasa jumawa dengan Ya. tim-tim yang mungkin di bawah level mereka, sehingga ada perasaan bahwa mereka sudah unggul dalam pertandingan. Kita perlu tahu bahwa dalam sepak bola itu semua sulit ditebak, baik itu tidak bisa dihitung secara matematika maupun hal-hal lainnya. Nah, untuk Brasil ini tentu harus diperhatikan ataupun pelatih harus menanamkan mental yang kuat bagi para pemainnya. Jangan pernah menganggap remeh lawan-lawan meskipun mungkin dari segi kekuatan dan maupun dari tingkat negara atau di ranking FIFA itu jauh di bawah Brasil, karena kita sudah ada contoh dari Argentina dan Jepang. Bisa dilihat dari pemain-pemain Jepang dan Arab Saudi ya, ketika menaklukkan Argentina, mereka memiliki militansi dalam 90 menit pertandingan. Itu yang menjadi kunci menurut saya dari dua tim ini yang mampu mengalahkan tim besar. Bisa saja kemungkinan Serbia dengan militansi dan motivasi yang ingin mengalahkan Brasil, karena Brasil dianggap sebagai tim kandidat juara Piala Dunia akan dikalahkan, menjadi motivasi tersendiri bagi Serbia. Sementara ini kan kita lihat dari segi pertemuan juga memang Brasil lebih unggul dari Serbia. Dari catatan saya ada 2 kali pertemuan yang sudah dilakukan baik di uji coba maupun Piala Dunia. Pertama di 2014 dalam laga uji coba, berhasil mampu menang lawan Serbia 1-0. Kemudian di Piala Dunia kemarin 2018 di Rusia berhasil mampu menang 2-0. Nah, tentu tren ini coba dipertahankan oleh Neymar CS dengan tren kemenangan. Namun itu tadi perlu diperhatikan, jangan menganggap remeh lawan, harus tetap fokus dalam bertanding selama 90 menit dan bermain dengan militansi ataupun kerja keras. Mungkin itu Delta. Ya, oke. Jadi memang benar di 2 pertandingan terakhir Brazil menang 2 kali dari Serbia yang kalah 2 kali pula, dan juga di 15 laga terakhir Brazil berhasil 12 kali menang dan sisanya adalah imbang. Ini pencapaian yang sangat luar biasa bagi Tite dan anak asuhnya. Lantas masih di Bang Kaswadi, lantas seberapa penting partai Brazil versus Serbia ini, mengingat juga satu grup ada Kamerun dan juga Swiss yang memang tidak terlalu diunggulkan di Piala Dunia kali ini. Apakah Brazil harus tetap mewaspadai Serbia atau mereka akan main biasa saja, Kaswadi? Ya, kalau saya tetap harus bermain dengan full kekuatan, tidak boleh ada kata biasa-biasa saya, namun seluruh tenaga dari para pemain ini harus dikeluarkan. Memang skuad mumpuni pertama yang diturunkan, karena kalau saya justru Serbia lah salah satu tim kuat yang bisa menjegal Brasil di grup G ini. Mereka memiliki lini serang juga cukup bagus. Ada Luka Jovic, ada Blažević, penyerang dari Juventus. Ya, ini semua yang bisa saja mengganggu atau menjanggal Brasil di Piala Dunia. Apalagi kita ketahui bahwa di lini belakang Brasil itu sekarang dihuni oleh pemain-pemain
usia yang mungkin sudah dianggap mungkin tua di dalam sepak bola. Nah, ini bisa saja dimaksimalkan oleh penyerang Serbia yang masih berusia muda, dan hal ini bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol atau bahkan mengalahkan Brasil pada partai dini hari nanti. Oke, Sekian. jadi benar-benar Serbia tidak boleh disepelekan ya oleh Brazil yang memang sudah makan banyak pengalaman di kancah internasional sekelas Piala Dunia. Bang Giri, ini lolosnya Serbia ke Piala Dunia kali ini bisa dibilang cukup mulus ya, karena waktu kualifikasi sempat pula mengalahkan Portugal sampai Portugal harus melewati babak playoff ya saat kualifikasi. Nah, kalau diprediksi menurut Bang Giri, Serbia ini akan sejauh mana tampil di Piala Dunia 2022 ini? Baik, dengan Serbia yang sejauh Ya. ini saya perhatikan dengan peta kekuatannya, mayoritas mereka mengandalkan fisik ya, kekuatan fisik di depan dan tengah. Mereka memiliki di depan ada Vlahovic dengan fisik dia yang sangat kuat, kemudian Ya. ke tengah ada SMS Sergej Milinkovic-Savic balik gelandang itu dengan nyaris tingginya 2 meter. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi Brasil. Bisakah dia adu kekuatan dengan seorang Milinkovic-Savic yang dari Lazio ini. Kemudian jika ditinjau lagi ke lini belakang, di sana ada juga Nikola Milenkovic dari Fiorentina yang pada bursa musim transfer lalu juga menjadi rebutan klub-klub top Eropa. Jadi saya pikir di sini permainan agresif dari Serbia dengan mengandalkan kekuatan fisik akan menjadi andalan ketika melawan Brasil nanti. Oke. Jadi seperti itu kualifikasi, maksud saya komposisi pemain-pemain skuad dari Serbia yang dibawa oleh Dragan Stojkovic ya. Oke. Ini ngomong-ngomong juga Dragan Stojkovic ini dulu legenda timnas ya, tapi waktu masih di Yugoslavia dan sekarang sudah pecah dan menangani timnas Serbia. Oke, dan dalam catatan juga Serbia ternyata juga di 6 laga terakhir itu tidak terkalahkan. Jadi memang benar-benar Brasil harus waspada, tidak boleh ngentengin saat berjumpa dengan Serbia. Kita ke Bang Kaswadi Anwar lagi, boleh dong kita bedah skuadnya Bang Kaswadi, mulai dari kiper, back, gelandang sampai penyerang yang mungkin akan dipasang di starting 11 oleh Tite. Ya, kalau dari skuad mungkin di bawah Mister Gawang mungkin akan lebih dipercaya kepada Alisson Becker, penjaga gawang Liverpool. Kemudian di duet benteng pertahanan ada pemain senior Thiago Silva, kemudian diduetkan dengan Marquinhos. Di sisi pinggir ataupun di winger ada Dani Alves dan Danilo yang bisa menjadi pembantu lini pertahanan serta penyerangan. Kedua pemain ini memiliki kecepatan dan kemampuan dalam bertahan. Meskipun kita tahu bahwa Dani Alves sekarang ini usianya tidak muda lagi, begitupun dengan Thiago Silva. Namun dari sisi pengalaman mereka bisa saja menjadi batu sandungan juga bagi para pemain Serbia. Kemudian di posisi gelandang, Casemiro bisa saja diduetkan dengan Guimarães sebagai gelandang. Kemudian Neymar nantinya kalau saya akan menjadi pemain nomor punggung 10 atau menjadi pengalir bola ke lini depan Brasil. Kemudian dari sisi sayap penyerangan sendiri akan memasang pemain cepat Richarlison serta Vinicius. Sebagai ujung tombak ada Gabriel Jesus, pemain dari Arsenal. Kita tahu bahwa tapi di sisi lain masih banyak opsi yang bisa digunakan oleh Tite karena memang skuad dari Brasil ini cukup mumpuni. Selain itu ada pelapis Alex Telles bisa menjadi pilihan di lini pertahanan. Kemudian ada Fabinho juga. Bahkan di lini depan justru lebih banyak lagi pemain-pemain yang tipikal menyerang dengan kecepatan dimiliki, yang bisa menjadi pembongkar lini pertahanan yang rapat mungkin dari Serbia. Sisa bagaimana nantinya dari tim Samba ini untuk mengatur ritme atau serangan. Mungkin lebih bersabar ketika pertahanan yang digunakan oleh Serbia lebih ke dalam ataupun lebih ke area pertahanan. Tentu dibutuhkan inovasi dari playmaker ataupun gelandang yang akan dipasang nantinya di lawan Serbia.
Oke, dan memang banyak banget di lapisan penyerang juga ada Martinelli, Rafinha, dan Rodrigo dan pemain-pemain lain yang sudah banyak pengalaman main di Liga Top Eropa seperti Liga Spanyol dan juga Liga Inggris terutama. Dan nampaknya ini apakah Tite akan memasang formasi 4-4-2 yang berarti menyerang, Bang Kaswadi? Ya, kalau kita lihat kan Tite bisa saja menggunakan ada beberapa opsi mulai Ya, dari 4-4-2, ada 4-3-3, kemudian bisa saja 3-5-2 ataupun mm-mm. 3-4-3. Karena memang dari segi uh, pemain mereka bisa saja menjalankan dengan opsi-opsi tersebut ditambah dengan lini depan yang kita tahu pasti akan mengandalkan kecepatan serta skill individu yang dimiliki. Itu mungkin menjadi uh, kunci ataupun menjadi kelebihan dari Brasil yakni dengan skill individu di atas rata-rata yang dimiliki para pemainnya. Namun tentu ini juga harus dibarengi dengan kerja sama tim. Jangan sampai para pemain ini justru lebih memperlihatkan skill individu mereka dibandingkan Ya, kerja sama tim sehingga ya. Mm-mm. ini justru akan menjadi bumerang bagi Brasil nantinya saat melawan Serbia. Mungkin itu Iya. Delta. Oke. Saya sepakat setuju di sini banyak nama-nama mewah tapi yang ditakutkan nanti malah mereka bermain secara egois bukan bermain secara tim malah justru menjadi bumerang bagi timnas itu sendiri. Saya mau ke skuadnya Serbia ini Bang Giri jangan minder ya karena Serbia Serbia juga punya nama-nama mewah yang mayoritas juga bermain di Serie A Liga Italia ada di Lazio, Juve dan merata di Fiorentina, Torino hingga Sampdoria. Ujung tombaknya apakah benar Dusan Vlahovic akan dipakai atau mungkin ada pemain kunci lain rekomendasi dari Bang Giri? Oke, kalau berbicara skuad Serbia memang Ya. mayoritas bisa dikatakan Serbia untuk Piala Dunia 2022 ini Mm, miniatur Serie A ya karena dari ya, 26 benar. 26 pemainnya itu 11 dari pemain yang merumput di Liga Italia. Kemudian untuk urusan lini serangnya saya pikir memang Stojkovic akan menimbang antara siapa Vlahovic Mm, atau strikernya Fulham mm, Alexander Mitrovic. Di sana akan menjadi pilihan siapa yang akan menjadi ujung tombak karena formasi yang bisa digunakan oleh Serbia antara 4-2-3-1 dan 3-4-3. ya. Dan kemudian jika untuk yang akan menopang siapa Vlahovic itu akan menjadi pilihan di antara Dusan Tadic ataupun Filip Kostic yang memang sejauh ini tampil apik bersama klubnya. Seperti itu. Oke, dan memang perjalanan Brazil dan juga Serbia masih jauh karena ini baru partai perdana mereka. Mereka juga masih bisa kesempatan bertemu dengan Kamerun dan Swiss satu grup di grup G. Oke, langsung saja dari Bang Kaswadi, hasilnya akan berapa ini skornya? Prediksi skornya? Ya, uh, mungkin dengan squad mumpuni serta mungkin dari skill individu pemain, Ya. tentu akan saya sendiri lebih mengunggulkan Brasil dari Serbia. Mungkin kemenangan bagi Brasil dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Gabriel Jesus dan Vinicius. Gabjes dan Vini 2-0 untuk Barcelona. Saya juga suka Gabjes ya, striker murni yang di klub manapun dia bisa cepat beradaptasi dengan permainan klub itu sendiri, apalagi di timnas ya nanti. Oke, itu 2-0 dari Bang Kaswadi. Bang Giri nggak boleh kalah dong ya. Akan seperti Oh, apa nih realistis sih. prediksi skor dari Serbia? Untuk prediksi skor, kalau menang sulit, tapi Ya. untuk imbang bisa 1-1 dengan Dusan Vlahovic yang menjadi pencetak golnya. Ya, oke. Dan di Piala Dunia kali ini kebanyakan juga gol tercipta di menit-menit akhir, terlebih juga injury time-nya sangat banyak sekali karena ada pertimbangan mungkin ada waktu yang diambil karena pemain cedera, terus juga karena pergantian pemain dan juga lain hal lain sebagainya. Makanya ini mungkin juga gol-gol dramatis akan terjadi di menit-menit terakhir seperti itu ya Bang Kaswadi dan juga Bang Giri ya. Ya,
Iya. Ya, oke. Terima kasih untuk Bang Kasmadi dan juga Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Timur dan juga wartawan olahraga Tribun News. Terima kasih atas ulasannya yang sangat menarik antara Brazil versus Serbia dari grup G. Dan Tribuners, jangan lewatkan program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzales pamit undur diri, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.